Dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri dimanapun Anda berada ya. Barusan kita sudah menyimak cuplikan video yang mana Kiai Haji Ma'ruf Qasim menjelaskan bahwa dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, nasab Bani Balawi ini terkonfirmasi, tersambung langsung kepada nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jelas tertulis di sana kata beliau. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pembatal nasab ini seperti tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, mengutip kitab yang lain, tidak mengambil kitab yang satunya kata beliau. Tetapi pertanyaannya, beliau mempertanyakan adab etika pembatal nasab. Tentunya hal ini ditujukan kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Video barusan ya, itu langsung di counter ya, langsung dibantah. Dan malah dijelaskan sedetail-detailnya oleh Gus Jazuli yang notabene merupakan para kelompok ya, pembatal nasab dari Bani Balawi. Nah ini seru ini, ada statement langsung dijawab ya oleh kelompok-kelompok yang ingin membatalkan nasabnya Bani Balawi. Sobat santri di manapun Anda berada, mari kita simak ya, biar kita tahu dan kita paham. Tetapi sebelum kita lanjut kepada videonya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tetapi jangan lupa tombol loncengnya juga ditekan biar setiap channel ini upload video terbaru Andalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Monggo ya, kita simak bareng-bareng, durasinya agak panjang sedikit. Jadi alangkah baiknya buat yang suka ngopi, sambil ngopi juga boleh, sambil rokok juga boleh, biar apa ya, biar masuk ya di otak kita penjelasan-penjelasan dari apa yang akan disampaikan oleh Gus Jazuli. Ini dia videonya, monggo disimak bareng-bareng, silahkan. Tadi di situ ada penyebutan mengenai sebuah kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab apa namanya? Sabat ya, kitab Sabat. Sabtu Syekh, Sabtu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i yang meninggal 947, dimana ini yang mentahqiq ini guru saya sendiri nih, namanya Dr. Amjad Rashid. Nah ini mengajari saya fikih muqarron dulu, kemudian juga usul fikih, kemudian juga mengajari saya itu tentang apa namanya akidah Jawharatut Tauhid. Nah Jawharatut Tauhid ya, beserta syarahnya itu Syekh Abdus Salam. Kemudian di sini yang cukup menarik ini, bahwa kitab ini adalah sebuah kitab yang disusun oleh Syekh, kurang gede ya, kurang besar ya, oke saya besarkan. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, di mana yang kita ketahui di sini bahwa kitab ini, nah ini at-ta'rif bil kitab, pengenalan kepada kitab.
ta'rifil kitab. Jadi kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu disebutkan oleh kedua muridnya yaitu Al-Faqihi dan As-Saifi, dan seterusnya ya. Dan itu diijazahkan kepada Qadhi Mekah ya. Kemudian apa namanya, di sini menyebutkan beberapa sumber-sumber lah, langsung saja biar nggak terlalu panjang. Nah, oke, Tariqatul Mu'allif fil Kitab, itu yang pertama dzikru syuyukh alladzina yarwi anhum fi hadzal sabat, menyebutkan para guru-gurunya yang dia ini meriwayatkan mereka dalam sabat ini. Di antaranya ada Zakaria, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bin Muhammad Al-Ansari Asy-Syafi'i. Ini Syekhul Islam yang menulis kitab Fathul Wahhab atau Ghayatul Usul atau kitab Hasyah Syarah Jam'ul Jawami ataupun yang lain. Kemudian yang kedua, gurunya Ibnu Hajar yang lain yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Zainuddin Abdul Haq bin Muhammad As-Simbati Asy-Syafi'i. Oke, kemudian berikutnya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian Ibn Abil Hamail As-Samannudi Badruddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhadi Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Muqri Aminuddin Al-Ghumri Muhammad bin Abdurrahman Al-Khattab Ar-Ru'aini. Kemudian Muhammad Al-Laqani, yaitu penulis dari kitab Jauharatut Tauhid ini. Kemudian Asy-Syansyuri. Zain ini siapa? Nggak diketahui oleh muhaqqiq kitab ini, oleh guru saya ini ya. Kemudian berikutnya At-Tarjamah li Syuyukhi. Kemudian yang berikutnya beliau memberikan penjelasan, yaitu menyebutkan biografi dari para guru-gurunya yang memiliki beberapa karangan-karangan dalam Al-Musannafatil Marwiyah fi Sabat, yaitu tentang keterangan-keterangan dari kitab-kitab yang diriwayatkan di dalam sabat ini. Kemudian berikutnya ya. Ini yang paling penting nih. Masadir al-musannif fi hada as-sabat. Jadi sumber-sumbernya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam penyusunan kitab ini. Satu, Sabatu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dua, Masyakhah Al-Imam Zainuddin Abdul Haq As-Simbati. Walam akif alaih, nggak diketahui ini, masih ada atau enggak. Kemudian yang ketiga, Sabat Al-Hafidh Al-Jalal As-Suyuti yang bernama Zadul Masir fil Fahrasat As-Saghir. Kemudian yang berikutnya punya Suyuti juga, yaitu Ithaful Firqah fi Rafwil Khirqah. Ini pembahasan mengenai khirqah. Kemudian As-Safinah Al-Iraqiyah fi Libasi Al-Khirqati Sufiyah Muhammad bin Iraq. As-Safinah Al-Iraqiyah. Kemudian, nah ini yang menjadi satu fokus utama dalam pembahasan ini, yaitu Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Asy-Syarif, karya dari Abu Bakar Al-Idrus. Saya akan kutipkan nanti, bahwa kitabnya ada di saya. Kitabnya ada di saya itu. Aduh, melek. Nah, bentar. Ini contoh dari Al-Juz'ul Latif ya. Al-Juz'ul Latif. Nih. Ini Juz'ul Latif. Ini karya dari siapa namanya? Al-Idrus. Abu Bakar Al-Idrus. Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif. Belum muncul ya. Nah, itu. Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif yang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengutip dari kitab ini. Karangan siapa ini? Al-Juz'ul Latif. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman semuanya ini ya. Ini adalah karangan dari Sayyidina Al-Imam. Sama sih? Oh, nggak bisa ditandain ya. Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Afif Maulana Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani nafa'anallahu bihi fil ma'nawi wal mahsus, amin. Subhanallah. Ini nanti di halaman 27 itu akan kita ulas ya, kita bandingkan antara redaksi yang ada dalam kitab Sabat Masyayikh atau Sabat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dengan redaksi yang ada di sini. Begitu ya. Oke. Kembali lagi ke kitab awal. Sebentar. Kembali lagi ke kitab awal, yaitu Sabat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Kemudian dan seterusnya lah ya. Kita langsung ke
halaman 100 berapa tadi? 196 kalau nggak salah ya. Cek. Nah, ini yang ke-6 nih. 9 ya, 195. Coba teman-teman bisa membaca sendiri ya. At-Tasi'ah yang ke-9. Ini coba saya besarkan sedikit. Nah, Sanadul Imam Abi Bakar Al-Idrus. Sanad Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus Al-Adani fi lubsil khurqah, fi lubsil khirqah. Oke, lanjut. Li aidan 225. Coba saya besarkan ya, 23 235. Coba thread. Nah, li aidan fi lubsil khirqati tariqatun ukhra. Saya pun juga memiliki apa namanya? Thariqah yang lain fi ghayatil fakhama. Yang thariqah atau jalur yang lain itu dalam apa namanya? Kehebatan yang puncak. Wadhalika, kenapa seperti itu? Kenapa? Thariqah yang ini memiliki keistimewaan tersendiri. Li'annaha anil gud bil kabir. Karena thariqah ini dari seorang wali kutub yang besar, ya Imam Al-Mahzar. Allah. Wal alami syahir. Dan juga seorang sosok yang terkenal. As-Sayyid As-Syarif. Terlalu gede ya, 250 coba ini. Wal alami syahir, seorang sosok yang sangat terkenal. As-Syarif, As-Sayyid As-Syarif, Al-Hasib, An-Nasib, Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus. Nah, alladzi qila fi tarjamatihi, yang dikatakan dalam biografinya, innahu syaikhul jinni wal insi wal malaikah, bahwa Abu Bakar Al-Adani itu adalah gurunya. Ingat, syaikhul jin, gurunya para jin. Wal insi, ini wajar, gurunya manusia, gurunya jin dan manusia, dan tambah satu lagi itu. Wal malaikah, gurunya para malaikat. Tuh edan nggak? Malaikat aja berguru kepada Al-Habib, Al-Imam Abi Bakar Al-Adani. Subhanallah, subhanallah, masallah, masallah. Al-Madfun bi Adan, yang dia itu dikuburkan di kota Aden Al-Mahrusah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa ini Abu Bakar Al-Adani ini? Ini yang dikatakan sebagai sosok, sebagai tokoh yang dia itu mampu untuk menurunkan hujan susu dari langit. Begitu, subhanallah, ini ada khibin ini. Masallah dul khibin apa dul khabib ini. Allah, 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 ayo istighfar cina. Istighfar itu keyakinanmu bahwa nasabmu itu dul khabib, tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dul khibin, istighfarilah itu otakmu, kenapa tidak mau untuk berupaya berpikir ya. Nah. Wa qabruhu biha fi ghayatil jalalah. Dan kuburannya Al-Adani di sana, di Aden itu, fi ghayatil jalalah, dalam puncaknya keagungan. Kubur Raja Agung ya, edas. Naam, subhanallah. Wa alaihi wa ala ma haulahu minal abniyatin nafisa wal gubbatil ajibah. Dan di atas kuburan itu, dan juga di atas kuburan-kuburan yang ada di sekelilingnya itu, dan juga di gubahnya yang ajaib itu, watabud, dan juga di dalam kotak. Ini bukan kotak amal, bukan. Tapi tabut, peti ya, peti magang. Alladzi min khashabis sandal, yang terbuat dari kayu gahru, asyrif al-ghali, yang murni, yang mahal. Ma alaihi lawaihul jalali wal mahabati zahiratun, di mana ma alaihi lawaihul jalal, tanda-tanda keagungan, tanda-tanda haibah. Apa haibah itu? Kewibawaan, zahirah, sangat nampak. Wa ma nasma'u thamma min karomatihil bahirah, dan kami tidak mendengar di sana termasuk dari karomah-karomahnya yang agung. Nah, kemudian di sini ini Dr. Amjad ini ketika mengkritisi tadi bahwa Al-Habib Abu Bakar Al-Adani itu adalah guru dari jin dan guru dari malaikat. Nah, maka di sini dikritisi itu oleh Dr. Amjad Rashid, ya, bi'annahu wasful mutarjam, menyifati sosok yang di biografi disebutkan biografinya, bi'annahu syaikhun lil malaikah, bahwa Al-Imam Abu Bakar Al-Adani itu adalah gurunya para malaikat, itu mubalaghatun, itu adalah glorifikasi
mubalaghah, glorifikasi, ghairu mardiyah, yang tidak diridhoi. Atau gimana? Malaikat itu adalah makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang hanya taat kepada Allah. Lalu bagaimana bisa itu beproni fatahillah bahwa Al-Imam Abu Bakar Al-Adani itu dapat menjadi gurunya para malaikat? Ini apa kalau bukan dobeliyah ini? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini saya pun juga menelaahnya tidak hanya dari versi kitab cetakan saja, tapi saya pun juga punya versi manuskripnya ya. Tenang, tenang, saudara, tenang teman-teman ya. Subhanallah, cek. Nah, ini pun juga sama. Ini kurang lebih mirip tadi lah. Ini nggak bisa ditandain kayak tadi ya. Aduh, ini kita besarkan dikit. Nah, oke, kita besarkan dikit. Wali aidan filubsul khirqah tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah wa dhalika li'annaha minal gudbil kabir wal alami syahir as-sayyid syarif al-hasib an-nasib al-imam Abi Bakar alaihi Drus alladhi qila fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal ins. Oh ini lupa ini. Maaf, lupa. Nah, baru muncul tuh. Lupa. Sorry. Li aidan fi lubsil khirqah tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah wa dhalika li'annaha minal gudbil kabir wal alami syahir as-sayyid syarif al-hasib an-nasib al-imam Abi Bakar alaihi Drus alladhi qila fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikah. Sama kayak tadi ya. Subhanallah, masallah. Kita lanjutkan redaksi yang tadi. Saya cetakan aja lah yang liur ya. Ini kali iya lah. Kalau pakai redaksi yang redaksi yang kelihatan ya. Oke. Kemudian wa manas, oke. Wa kadza kanat fi hayatihi radhiyallahu anhu. Ini yang jadi catatan nih. Wa huwa wa illam alqahu aidan, dan dia siapa? Abu Bakar Al-Adani, jazakallahu khairan katsiran ya habibana sahaya. Ya habibana. Duh, HP saya mana ini? Sebentar. Tidak kelihatan oleh saya ini. Salah. Jazakumullahu khairan katsiran ya habibana Abu Sufyan wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fina ajma'in ya. Wa huwa wa illam alqahu, kita lanjut, meskipun Al-Imam Abu Bakar Al-Adani itu tidak pernah saya temui. Jadi nggak pernah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bertemu dengan Al-Imam Abu Bakar Al-Adani, nggak pernah ketemu. Lakinni laqitu katsiran min talamizatihi, tapi saya bertemu dengan banyak murid-muridnya. Jadi bisa jadi di sini ketika bertemu dengan murid-muridnya itu ya, para murid-muridnya mengglorifikasi, mempopulerkan, mengiklankan, membranding bahwa gurunya ini adalah seorang wali kutub. Kemudian disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian juga diberikan manuskrip atau kitab yang berjudul Al-Juz'ul Latif fi Tahqimis Syarif, sehingga kemudian ketika melihat ini sanadnya keren, sehingga sanadnya ini dimasukkan ke dalam kitab sabatnya Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Oke. Tapi karena saya sudah banyak bertemu dengan para murid-muridnya Al-Imamul Adani, dan wa waqa'a baini wa bainahum ma yujawwizu li ar-riwayata anhu, dan telah terjadi antara diriku dan di antara para murid-murid Al-Imamul Adani, yaitu terjadi sesuatu yang dapat memperbolehkan saya untuk meriwayatkan langsung dari Al-Imamul Adani. Ketemu saja tidak, pernah bertemu saja tidak, dan hanya sekedar bertemu dengan para murid-muridnya, kemudian langsung dikutiplah dari kitabnya. Nah, diantaranya siapa murid-muridnya itu? Murid-muridnya Al-Adani. Nah, ini ada di bawahnya ini. Aduh. Nah, sebentar. Nah, minhum al-wali al-imamul wali Abdullah bin Syekh Abdullah alaihi Drus, sahib ammahu Abu Bakar alaihi Drus, qala fi Nuris Safir wa labisa minhu al-khirqata jama'atun min a'yani Makkah. Wa dzakara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami fi mu'jami masyayikhihi anna lahu fi lubsil khirqati jumlata turuqin yarji'u ba'daha ila al-ai Darus. Nah, di antaranya Abdullah bin Syekh itu alaihi Drus yang meninggalnya 944 ya. Oke, kita lanjut.
wa hasilu ma lahu fi dzalika, dan ringkasan bagi Al-Imam Abu Bakar Al-Adani dalam Lubsul Khirqah itu, bahwa beliau bagaimana? Annahu akhadha lubsal khirqati wa tawabi'ahu an akbari masyayikhil Yamanil masyhurin wa sadatihim. Bahwa Al-Adani mendapatkan lubsul khirqah, pemakaian khirqah, ini sufi ya, hanya di kalangan atau biasa dikenal di kalangan para sufi. Sebentar, aduh. Lanjut. Dia, Abu Bakar Al-Adani, mengambil khirqah ataupun pembahasan-pembahasan yang lain, ya, itu dari an akbari masyayikhil Yaman, dari tokoh-tokoh besar yang ada di Yaman, al-masyhuri, yang terkenal, wasadatihim, dan juga tokoh-tokohnya. Wa haula'i kulluhum tantahi masaniduhum ila al-gutub asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan semuanya itu dari para tokoh-tokoh besar Yaman. Sanad mereka itu kembali kepada semuanya. Semua sanad mereka itu kembali kepada Al-Imam Al-Qutub Abdul Qadir Al-Jili. Nah, sehingga di sini pun sebenarnya menjadi sebuah jawaban bahwa klaim yang selama ini dikatakan bahwa semua sanad tarekat itu kembali kepada Al-Faqihil Muqaddam atau kembali kepada klan Ba'lawi, itu klaim double itu namanya. Buktinya ini, para tokoh-tokoh Yaman, para ulama-ulama besar yang ada di Yaman, baik itu dalam thariqah apapun ya, toh semuanya kembali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan kembali kepada Faqihil Muqaddam. Bahkan nih, Al-Imamul Adani, itu pun juga ngambilnya, ujungnya yang nyambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gimana? Bahkan nih, tidak hanya itu saja. Kenapa tidak disebutkan Faqihil Muqaddam ini? Wa ba'duhum yantahuna ila ahli asrihi, ila ba'di ahli asli Jili, kal Qutub Abi Madyan, wal Qutub Asy-Syadili, wal Qutub Ahmad Ar-Rifai, wal Imam As-Suhrawardi, wal Imamul Kazruni. Bahkan, atau setidaknya yang lain selain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Abu Madyan Al-Maghribi, atau Al-Qutub Asy-Syadili, Imam Abdul Hasan Asy-Syadili, atau Ahmad Ar-Rifai, atau Syihabuddin As-Suhrawardi, atau Imam Al-Kazruni. Kenapa semuanya itu tidak menyambung kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam? Al-Imam Faqihil Muqaddam katanya dia adalah sosok yang sangat terkenal di masanya, katanya begitu kan. Berarti double selama ini di aku saja itu. Sebagai contoh nih, awalan fi sanadil Jili ila muntaha ya. Ini sanadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ke atas ini. Oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalkan ya. Labisal khirqata syarifah dan seterusnya. Min Syekhihi Al-Mubarak Al-Mukharrimi, minal Hakkari, minal Turtusi, minal Tamimi, minal Shibli, minal Junaid, minal Sirri, minal Karhi, min Daud Atai, an Habib Al-Ajami, minal Hasan Al-Basri, min Aliyin karamallahu wajah. Dan seterusnya. Qala, nah di sini. Oke, ini yang jadi saya tandain ini ya. Terus kenapa di situ Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami kok menyebutkan qala a'ni al-Qutbal Idrus? Kenapa di situ menyebutkan itu? Nah, berarti di sini terjadi pengutipan. Ya, artinya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu hanya mengutip keterangan dari Al-Idrus. Mengutip keterangan dari Al-Adani. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Bagaimana di dalam kitabnya Abu Bakar Al-Idrus atau Al-Adani, apakah di sana ada keterangan ini? Nah, untuk membuktikan bahwa Syekh Ibnu Hajar hanya mengutip saja. Nah, misalkan, bentar, ini terlalu gede nih. Bentar ya. Qala. Nah, ini. Nah, contoh. Qala. Ini ya, yang saya tandain ini ya. Coba saya besarkan lagi. Nah, ini garis yang paling atas ya. Soalnya ini ditandain nggak bisa kayak tadi tuh. Wa aktsaru masyayikhil Yaman yantamuna ilal Qutub Abdul Qadir Al-Jili. Amma sadatul ashraf al-Abi Alwi wa sadah Bani Ma'bad al-muntamuna ila Syekh Jauhar Al-Adani al-masyhur qabruhu biha fa innahum kulluhum yantamuna ila Abi Madyan qala al-Qutbul Idrus.
apa namanya, dzikru masyayikhi ilal jili albasanil khirqah wa adina fi ilbasiha al-qudwah al-burhan bahurmus fi rajab sana sekian bimahdharin adim minal masyayikh wal fuqaha wal fuqara bimanzilihi bi baldati Shibam wa mimman hadara Muhammad bin Abi Jubair al-Wali Bawazir. Nah, antara ini dengan tadi yang kita kutipkan itu sama saja. Sama saja. Artinya redaksi yang ada di dalam redaksi yang ada di dalam kitab sebentar, jendela. Di dalam kitab sahabatnya Ibnu Hajar Al-Haytami sama redaksinya. Aduh, salah ini. Salah, sebentar. Jadi redaksi yang ada dalam kitabnya sahabat Ibnu Hajar dan redaksi yang ada dalam kitabnya Al-Juz'ul Latif itu sama. Ya karena memang hanya sekedar mengutip. Tadi sama kan? Lana bihadzal isnadi khamsu turuq bal hiya sittatun. Wa aktsaru masyayikh ahli Yaman yantamuna ilal qutub Abdul Qadir Al-Jili wa Masadatul Ashraf. Oh maaf, lupa. Wa Masadatul Ashraf. Fa innahum Masadatul Ashraf siapa? Sadatul Ashraf ini keren amat, Sadatul Ashraf ya. Sadatul Ashraf Al-Abi Alawi Wasada Al-Amudiyah Wasada Bani Ma'bad wal muntamuna ila Syekh Jauhar Al-Adani al-Mashhur qabruhu bi'adan fa innahum yantamuna kulluhum ila Abi Madyan. Terus lanjut. Qala Al-Qutbul Idrus. Nah, ini ada lagi kutipan. Dia hanya sekedar mengutip sebenarnya, nggak keren-keren amat lah. Hanya sekedar mengutip karena Ibnu Hajar Al-Haytami mendapati kitab ini, kemudian dikutip, dinukil dalam kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, qala Al-Qutbul Idrus. Nah, kalau di akhirnya itu ada kutipannya ada, tenang. Bentar. Ini perlu dikecilkan ini, gua hati amat ya, ampun. Nah, oke. Nah, nih, misalkan ya. Hada ma fi zai muwafiq limadbu atil juz'il latif. Ini sesuai dengan isi dari kitab Al-Juz'ul Latif di halaman ini. 220. Sehingga ini hanya ngutip doang. Oke, terus lanjutlah. Aduh, masalah. La ilaha illallah. Terus. Wasyaihi al-faqihul afif Abdul Latif Asyirji bisanadihi la al-haddad. Terus. Nah, kemudian yang terakhir ini dan seterusnya ya. Itu sama. Pokoknya intinya ngutip. Intinya hanya ngutip doang. Hanya ngutip doang gitu ya. Subhanallah. Naam. Mana? Wal nakhtim bitariqatina ini yang biasa menjadi framingan. Rampes bib ratu bagus, bib tohim kudrat, bib roni, bib muji barisan keimat kawal para kiai dan santri dari kejahatan orang bule Yaman ngaku-ngaku cucu Nabi. Siap. Mbak Yuli Amandita, klan Balawi ahli klaim juga. Nah, isbat bayaran boleh. Bib roni yang ada hanya kutipan-kutipan biasa saja karena isbat syaratnya harus dikeluarkan data tentang isbatnya. Tuh bib. Oke, lanjut. Wal nakhtim. Maka hendaknya kita itu menutup. Aduh, terlalu besar ya. Coba 275. Nah, supaya pas. Nah, enak ya, kurang ya. 250. Terus, nah, pas. Wal nakhtim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar. Maka hendaknya kita ini menutup kajian ini mengenai ilbasul khirqah bi tariqatin dengan suatu tariqah jalilatin yang agung, aliyatil miqdar yang sangat luhur kadarnya. Kenapa? Li'anna masyayikhaha, karena para masyayikhnya, para tokoh-tokohnya, min awalihim, dari awalnya, ila muntahahum, sampai akhirnya, itu min ahlil bait, termasuk dari ahlil bait Nabi. Kemudian apa? Kullun an abihi, semuanya itu dari bapaknya. Qala al-Qutbul Idrus, berkatalah al-Imam al-Qutub al-Abu Bakar al-Idrus. Ngutip lagi nih, jadi ngutip-ngutip biasa. Ngutip-ngutip biasa. Apa isinya? Labistuha min abi. Saya memakai khirqah ini dari bapak saya. Siapa?
Al-Gutub Abdullah al-Idrus. Abdullah al-Idrus. Min abihi Abi Bakar, dari bapaknya Abu Bakar. As-Sakran ya. As-Sakran. Wa huwa min abihi Abdurrahman As-Saqaf, dia dari bapaknya Abdurrahman As-Saqaf. Wa huwa min abihi Muhammad, dia dari bapaknya namanya Muhammad. Kemudian min abihi Ali, ini Muhammad Maula Dawilah. Kemudian min abihi Ali, dari bapaknya Ali Sahibud Darok kayaknya ya. Kemudian dari bapaknya Alwi. Kemudian min abihi al-faqih Muhammad alladhi yatasha'abu minhu ansab bani Alwi. Kemudian Alwi ini dari bapaknya yaitu al-faqihil mugaddam Muhammad, yang darinya itu bercabang nasab-nasab Ba'lawi. Subhanallah. Ini ngutip saja ini. Nanti kita sinkronkan dengan data yang ada di manuskripnya ya. Min abihi Ali, min abihi Muhammad, min abihi Ali. Terus min abihi Alwi, min abihi Muhammad, min abihi Alwi, min abihi Ubaidillah. Nah ini keterangan yang ada dalam kitab Al-Juz'ul Latif. Kenapa seolah-olah Kiai Ma'ruf Khazin itu menyatakan, siapa namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami telah mengisbat nasabnya Al-Imam Ubaidillah As-Sayyid, Ubaidillah, Abdullah di sini mah ya. Abdullah. Ini apa-apaan? Berarti daya kritisnya itu memang tidak ada itu. Kiai Haji Ma'ruf Khazin itu ya, daya kritisnya memang tidak ada. Tidak kritis. Sehingga setiap apapun yang dia temukan dalam kitabnya ulama, sudah, percaya saja sudah. Nggak perlu ditelusuri kebenarannya. Wibrot, nah. Ini Abdullah, ya bukan Ubaidillah ini. Terus min abihi Ahmad, min abihi Isa, min abihi Muhammad, min abihi Ali, min abihi Ja'far as-Sadiq, min abihi al-Baqir, min abihi Zainal Abidin, min abihi Sayyidi Asyuhada al-Husain, min abihi Ali, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatihi abada. Subhanallah. Nah ini hanya ngutip. Terus di halaman berapa ini? Ini di bawahnya tuh, di bawahnya. Seret. Nah, Allah. Oke. Di bawahnya, mana? Nggak nyebutin halaman ini. Waduh, bahaya ini. Oke. Kita cek. Dalam kitab apa tadi namanya, Al-Juz'ul Latif, yang merupakan karangan dari siapa namanya, Abu Bakar Al-Adani ya. Kita cek ini, ada nggak kutipannya sama tidak? Itu bukan ini maaf, salah. Ini Al-Juz'ul Latif, mana tadi nih. Nah, oke, bentar ya, mohon sabar. Karena nampilin data seru kan. Oke, lanjut. Ini 27 ya. Subhanallah. Nah. Coba kita bandingkan dengan redaksi yang tadi, sama atau tidak. Itu. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Ini yang paling bawah nih. Di atas ini nih, di bawah ini nih. Walana tariqun ukhra min tariqi ahlil bait. Allah, dan kami pun memiliki jalur yang lain dari jalur ahli bait Nabi. Subhanallah, wahya ahabbu ilayya min khaslatain. Dan dia adalah jalur yang paling saya sukai karena dua hal. Satu, li'annaha tamahhadat dzikrul aba. Karena di situ ya khusus. Khusus menyebutkan bapak-bapak leluhur datu. Wa nafana wa biha aidan nisbatul khirqatis syarifah. Dan dalam thariqah itu ada nasab penisbatan khirqah yang mulia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini redaksi dari siapa? Redaksi dari Al-Adani itu sendiri. Di mana redaksinya? Qultu, saya katakan. Al-Basani Syekhi wa walidi asy-Syekh. Ini dibuang ini oleh siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena berlebihan itu dalam menyebutkan gelar. Al-Basani Syekhi wa walidi asy-Syekh Al-Wali Al-Kamil Al-Fadil Quwwatul Kainat Allah Afifuddin Allah Muhyin Nufus wa Durus Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Subhanallah ya. Radhiyallahu anhu kama albasahu waliduhu asy-Syekhul Kabir Abu Bakar As-Sakran. Nah, dari Abu Bakar As-Sakran kama albasahu waliduhu asy-Syekh Imamul Haqiqah Abdurrahman As-Saqaf. Nah, ini kok dibuang-buang ini semuanya ya sama siapa Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus dari bapaknya kama albasahu waliduhu Al-Humam Muhammad Maulad Dawileh. Nah ini kama albasahu waliduhu As-Salih Al-Wali Ali
kama albasahu waliduhu al-wali al-arif. Nah, jadi gelar-gelar berlebihan itu memang dari klan Ba'lawi sendiri. Itu ya, dari Ba'lawi sendiri, dari penulis kitab sendiri. Al-wali, seorang wali, al-arif, yang ahli ma'rifat, dzul ulum wal ma'arif, yang memiliki ilmu-ilmu dan kemakrifatan al-allama Alwi bin Muhammad. Allah. Kama albasahu waliduhu gudbul agtab. Edas. Sebagaimana dia ini mendapatkan dari bapaknya, yaitu gudbul agtab, kutubnya para wali kutub. Ngeri ya? Kutubnya para wali kutub, bayangkan. Kutubnya para wali kutub. Mbak Yuli, ya berarti bagus. Ngeri amat ini, Beb. Al-Fard, Al-Ghaus, Al-Jami. Subhanallah. Al-Fard, satu-satunya. Al-Ghaus. Wali Ghaus. Al-Jami' baina ilmai syari'ati wal haqiq wa tariqah. Yang mengumpulkan dua ilmu, syariat dan tariqah. Wow. Al-Mutahalli bi thamaratil haqiqah. Yang dia itu menghiasi diri dengan buah-buah hakikat. Wow. Al-Qudwah. Wow. Suri tauladan. Ar-Rahlah fi zamanihi. Dia suka bepergian di zamannya. Al-Masyhur bil faqih Muhammad bin Ali Mugaddam At-Turbah Bitarim Harsahallahu Ta'ala. Allah. Yang terkenal dengan Al-Faqih Muhammad bin Ali Mugaddam At-Turbah. Itu tokoh yang didahulukan dari kuburan di Tarim. Jadi pemimpin yang ada di kuburan Tarim itulah Faqihil Mugaddam. Nah, jadi ini terlihat ini bagaimana Al-Faqihil Mugaddam itu bukan seorang ahli fikih yang kemudian dia itu berada di posisi terdepan, enggak. Tapi dia fakih biasa. Kemudian dia itu terdepan di mana? Terdepan di kuburan yang ada di Tarim. Begitu Bib Syarif Zaman ya, Bang Ahmad Wafi, Bim Ahmad Fauzi Marji ya, Gutub Utara atau Gutub Selatan itu, bingung juga saya nggak tahu itu. Jadi pemimpinnya kuburan yang ada di Tarim. Begitu, subhanallah ya. Wa huwa jaddu al-Abi Alwi. Dan dia ini adalah leluhur dari Ba'lawi. Nah, terus bagaimana dengan Alwi Amul Faqih? Kok tidak digunakan itu? Tidak digunakan. Atau apakah tidak diakui? Siapa namanya? Apakah tidak diakui sebagai keluarga Ba'lawi juga? Oh, ini ada Dul Kibin, subhanallah. Gimana akhir hayatmu nanti Aziz Jazuli ini? Ya enggak gimana-gimana. Akhir hayat saya ya gimana Allah Subhanahu wa taala. Saya membuka data, saya membuka kitab, saya membongkar kepalsuan yang selama ini di branding, ya, diglorifikasi. Kepalsuan kok diglorifikasi gimana sih? Jadi ya begini isinya memang. Gimana? Jadi kita membandingkan antara redaksi yang awal dengan redaksi yang ini. Jadi nggak usah baper ya, Dul Kibin ya, subhanallah. Buzen Zeta sepertinya dari kebiasaan mengutip karya ulama-ulama besar. Akhirnya wali-wali Ba'lawi menjadi terbiasa mengaku-ngaku lalu merasa wali kutub, entah kutub utara atau kutub selatan. Nah itu Buzen Zeta ya, memang seperti itu Bu. Terus wa huwa jaddu al-Abi Alawi, dia adalah datuknya keluarga Ba'lawi. Kemudian wa minhu, aduh ini nggak bisa diinikan ya. Sebentar. Nggak bisa di... Oke, kelihatan ya, kelihatannya. Wa minhu, dan dari Faqihil Mugaddam ini, yatasha'abu nasabuhum asyarif. Dan dari Faqihil Mugaddam, nasab mulianya keluarga Ba'lawi itu tersebar. Kemudian kama albasahu waliduhu Ali bin Muhammad, sebagaimana bapaknya itu telah memakaikan khirqah kepada Faqihil Mugaddam, yaitu Ali walidul Faqih. Kemudian kama albasahu waliduhu Sahib Mirbat, sebagaimana itu pun juga dipakaikan oleh bapaknya, yaitu Sahib Mirbat. Terus ke Ali ya, Muhammad bin Ali, kama albasahu waliduhu Khalid Gassam, sebagaimana dipakaikan oleh bapaknya, yaitu Ali Khalid Gassam bin Alwi wa Ali bin Alwi, hadzal ladzi dzakarahu al-Junaid. Wa Ali bin Alwi huwa alladzi dzakarahu al-Janadimr wal Khazraji wal Rafi'i wal Husain al-Ahdal wa jama'atun minal mutaakhirin. Wow. Ya bukan. Itu kan kalau di mana? Tabaqat punyanya Al-Khazraji itu apa? Tabaqatul Khawas. Itu Tabaqatul Khawas yang katanya Ali bin Alwi Khalid Gassam itu yang setiap kali sholat dia itu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, terus akan diulang-ulang sampai dia mendengar jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan Ali bin Alwi Khalid Gassam, itu adalah tokoh yang hidup pada abad ke-8 tahun 700 sekian.
Jadi ini Dobolia ini. Dzakarahul Janadi, ini bukan Junaid ya, tapi Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk, kemudian Al-Khazraji dalam Tabaqat Khawas, Tabaqatul Khawas. Ini susah amat tanda ini. Cek. Aduh, ngeheng, bentar ya. Tabaqatul Khawas, kemudian Ar-Rafi'i. Rafi'i ini siapa? Nggak tahu itu. Kemudian Husain Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatul Zaman, fi Tarikh Sadatil Yaman. Nah, itu Ali bin Alwi. Nah, dan itu merupakan cucu dari cucu dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Kemudian wa jama'atun minal mu'arrikhin, dan juga sekelompok orang dari kalangan para sejarawan. Apa itu yang dialaminya? Annahu idza shalla yukarriru salama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika dia itu sholat, dia akan mengulang-ulangi salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, hatta yasma'a raddas salam min jaddihi, wallah, sampai dia itu mendengarkan salam, mendengarkan jawaban dari datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Au kama qalu, atau seperti yang mereka ucapkan ini, padahal tokoh yang berbeda. Nah, ini adalah satu upaya untuk satu pola ya, satu algoritma yang biasa ditemukan dalam tulisan-tulisan Bahlawi, bahwa sosok-sosok yang terkenal kemudian tidak memiliki keturunan, kemudian dicek sendiri, bukan dicek sendiri, dicocokologikan bahwa itu sebagai sosok yang merupakan leluhur dari para habaib, yang merupakan kakek atau buyut dari Faqihil Muqaddam. Padahal maboro-boro itu sosok yang berbeda dengan sosok yang dimaksud. Itu adalah cucu dari siapa? Dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Bahlawi itu biasa dicatut, itu biasa biting it ya. Kita lanjut. Kama albasahu Alwi bin Muhammad, subhanallah, dari bapaknya. Kama albasahu waliduhu Muhammad bin Alwi. Kama albasahu walidu Alwi bin Ubaidillah. Kama albasahu waliduhu Ubaidillah. Kama albasahu Ahmad bin Isa, dan seterusnya ya, sama mirip tadi redaksinya. Subhanallah, masyaallah, masyaallah Allah. Kama albasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wow. Nah, ini yang saya maksud itu. Jadi antara redaksi kitab ini ya dengan redaksi kitab sahabatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu 11-12. Itu 11-12 sama ya, karena memang ngutip, Ibnu Hajar itu ngutip dari siapa namanya? Dari kitab Al-Juz'ul Latif yang merupakan karya dari Abu Bakar Al-Adani alaihi Drus. Nah, sehingga kalau apakah di sini kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memverifikasi, oh ya, Al-Imam Ubaidillah itu ada dan benar sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Atau dari mana memiliki kesimpulan seperti itu? Ya, siapa namanya? Kiai Ma'ruf Khazin. Masa nggak tahu? Coba ya. Pak Kiai Ma'ruf Khazin itu bandingkan redaksi yang ada dalam kitab ini, sahabat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kitab ini, kitab sahabat Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitab Al-Juz'ul Latif Fit Tahkim Syarif. Itu bandingkan, bandingkan. Oh, nggak keluar ya? Waduh. Sebentar, saya lupa. Itu bandingkan kitab ini dengan kitab Al-Juz'ul Latif. Bandingkan kitab ini ya dengan kitab Al-Juz'ul Latif. Biar ngerti tuh sebenarnya benar apa enggak. Apakah itu cocokologi, apakah itu benar atau tidak. Ya tuh tinggal dicek saja itu dengan kitab yang satunya, Al-Juz'ul Latif. Nah, Haytami telah mengakui nasabnya atau mengakui nasabnya Ba'lawi, dan telah mengakui Al-Imam Ubaidillah sebagai leluhurnya para habaib, dan dia itu ada. Nah, ini kan sebenarnya logika yang cacat itu. Bagaimana bisa seorang kiai yang katanya ahli fikih, yang sudah mempelajari fikih dalam waktu yang lama, masa untuk mengecek, menguji seperti itu nggak bisa? Gimana sih? Subhanallah. Linknya maaf, sebentar nanti saya tampilkan di ini deh, Khairun Nas ya. Udah kasih link video ini aja itu biar nonton. Jadi biar kiainya itu meskipun kiai itu tetap mau belajar. Saya yang bukan kiai aja belajar terus, apalagi yang kiai. Harusnya yang merasa sudah kiai itu nggak boleh merasa ilmunya itu cukup.
Merasa ilmunya cukup, merasa ilmunya sudah banyak, merasa ilmunya besar, dan seterusnya. Jangan. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasan ketika seseorang sudah menjadi kiai, maka sudah selesai. Ya nggak ada. Jadi gitu loh ya, teman-teman ya. Jadi yang pintar begitu, subhanallah. Beb terucuk cina. Saya nggak pintar, Beb. Alim, saya nggak alim. Soleh, saya belum soleh. Cerdas, asli orang Demak, Berabu kan. Saya aslinya Purwodadi, Grobogan. Kecamatan Berati, Beb. Tetanggaan dengan saudaraku Khairuddin Al-Hafid, masalah ya. Ya mudah-mudahan lah. Jadi begitu. Jadi meskipun kiai, itu jangan berhenti untuk belajar. Tetap sebagai seorang kiai, tetap ya. Sebagai seorang kiai tetap harus, jangan berhenti belajar. Meskipun sudah kiai, meskipun sudah punya santri, meskipun punya pesantren, segala macam, tetap. Karena apa? Belajar ilmu itu nggak ada habisnya. Begitu ya. Subhanallah, subhanallah. Nah terus bagaimana? Dengan satu pandangan dari Al-Imam, ini sudah sepertinya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengenai nasab. Kan kemarin malam atau beberapa hari yang lalu sudah saya ulas, sudah saya bahas tentang sebuah kitab, yaitu Al-Fatawa Al-Hadithiyah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini di halaman berapa itu? Di halaman 119 atau 120. Ketika Ibnu Hajar mengkritisi seseorang yang begini, apa namanya kriterianya? Wa isbat wa illam yathbut nasabuhu syar'an. Ketika nasabnya belum ditetapkan secara syariat. Kemudian, mana tadi? Walam yu'lam kadhibuhu. Dan kedustaannya itu belum diketahui. Maka, apa yang dilakukan? Ta'ayyana tawakkufu an takdzibihi, maka wajib untuk tawakuf. Jangan dulu menyatakan bahwa dia adalah orang yang dusta. Nah, lalu bagaimana ketika seseorang, bahkan satu klan, itu nasabnya belum diakui oleh syariat. Kemudian dia mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Tapi, wa ulima kadzibuhu. Maka gimana? Apakah ta'ayyana tawakuf? Atau wajaba takdzibuhu? Apa gimana? Ya tentu iya, meskipun nggak disebutkan di sini ya. Karena apa? Karena kriteria yang ada di sini, walam yu'lam kadzibuhu, nah itu nggak ada di situ. Yang kita temukan di masa-masa sekarang ini. Ya kan, sehingga jangan kemudian memplesetkan statement dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah dengan wa idza kana, mana tadi? Li'anna nasa ma'mununa ala ansabihim. Jangan menggunakan redaksi ini. Kenapa? Karena kondisi yang ada pada zamannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kondisi yang ada di Nusantara itu berbeda. Nah, inilah fikih gitu tuh. Katanya membahas tentang fikih. Katanya membahas tentang ahli fikih. Nah ini kok membaca bagaimana kondisi yang terjadi 500 tahun yang lalu dengan kondisi yang ada saat ini, kenapa nggak bisa ini? Jadi saya justru menyaksikan ini bagaimana sih? Apakah iya atau enggak gitu? Benar-benar ahli fikih atau tidak? Katanya tadi kemudian mengait-ngaitkan masalah nasab ba'lawi itu dengan ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam apaan? Itu mah pembahasan beda, itu pembahasan mengenai ayat. Apakah kemudian mau disebutkan bahwa nasab ba'lawi itu adalah muhkam? Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan itu berupaya untuk memutasyabihkan nasabnya ba'lawi, kan enggak. Subhanallah, masalah Habib Ahmad Fauzi Marji ya. Karena ini lagi seru tadi itu. Yang enggak nyambung betul. Makanya dari sini tadi ya, kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam keterangan yang diambil dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sabat Masyayikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, apakah itu kemudian pantas untuk disebut sebagai sebuah isbat nasab, sebagai sebuah pengakuan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengakui nasabnya Habib, mengakui keberadaan dari siapa namanya, Al-Imam Sayyid Ubaidillah. Ini apa-apaan begitu kan? Aduh, ini gimana ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nggak pas, nggak sesuai ya, nggak sesuai. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nggak ngisbat nggak apa,
gitu, nggak ngisbat, nggak apa. Jadi kenapa harus memaksakan diri, kemudian bersembunyi di balik nama besar atau kebesaran nama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian dianggap sebagai Ibnu Hajar itu adalah seorang sosok yang mengisbatkan nasab Alawi dan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus satu lagi, lupa ini. Ini gimana pandangan sahabat-sahabat dan teman-teman ini bahwa Imam Abu Bakar Al-Adani, Al-Qutub, Al-Qutbul Kabir, Al-Alam Syahir, Al-Sayyid Al-Sharif, Al-Hasib, Al-Nasib, Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus, alladhi qila fi tarjamatihi annahu syekhul jinni wal ins. Coba ini dilogikakan ya, dilogikakan. Ketika seseorang itu menjadi gurunya jin, itu mungkin bisa lah ya. Jadi gurunya jin, gurunya manusia, gurunya jin dan gurunya manusia. Itu kan masih pantas lah ya, masih pantas itu. Tapi gimana itu Bang Ahmad Wafi, Beb Pingit, Beb Gafin, Beb Imam Syafi'i, Beb Rosalena FM, Beb Podrat, Beb Cah Gunung, itu bisa nggak? Jadi malaikat saja itu berguru kepada Al-Imamul Adani, gimana? Jadi sehebat-hebatnya seorang manusia, segutub-gutubnya, Juwana 65 siap. Segutub-gutubnya itu Bebas Joyo, segutub-gutubnya manusia itu dia nggak mungkin menjadi gurunya malaikat. Lawang siapa namanya? Rasulullah saja itu berguru kepada kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad saja itu berguru kepada malaikat Jibril, sehingga seringkali malaikat Jibril itu mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kan begini, ada satu hadis ya, siap merokok ya, tenang. Ada satu hadis, satu hadis, hadis la ilaha illallah Rasulullah. Ini kok nggak muncul ya? Bentar. Ini kali ya. Nah, ada satu hadis, yaitu hadis Jibril itu ya. Falamma kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaa ilaina rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu sawadi sya'r wa lam ya'rif minna ahadun. Faqala ya Muhammad fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Faqala ya Muhammad akhbirni, wahai Muhammad, beritahukan kepada saya mahwal Islam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, kemudian wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Gitu dalam hadis qudsinya ya. Dalam hadis Jibrilnya itu. Kemudian ketika ditanya itu, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, ma huwa sa'ah? Qala, ya Muhammad, kasih tahu tentang saya, apa itu hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi Muhammad menjawab, orang yang bertanya itu orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala antara al-huffatal urata ru'asya'i yatatawaluna fil bunyan wa antalidal amatu rabbataha, dan seterusnya lah. Itu bisa dicek ya. Artinya apa? Dalam hadis ini itu menunjukkan bagaimana Rasulullah saja itu menganggap menganggap malaikat Jibril ini sebagai gurunya. Lah ini bagaimana? Ini bagaimana ini Beb Kafin? La ilaha illallah Bang Ahmad Wafi. Menganggap malaikat Jibril, Rasulullah saja itu menilai malaikat Jibril ini sebagai gurunya. Nah ini bahwa Al-Imam Abu Bakar Al-Adani menganggap atau dianggap bahwa dia ini adalah gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya para malaikat. Betul ya Blenca, itu adalah hadis Jibril itu ya. Lutut Nabi bertemu dengan lutut malaikat Jibril itu yang menyerupai laki-laki yang tamfan. Itu dia Al-Kalbi itu ya. Jadi nggak ada. Gimana? Berarti secara langsung atau tidak langsung di sini Al-Imamul Adani itu lebih hebat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah saja itu gurunya saja itu adalah malaikat, gurunya Rasulullah itu adalah malaikat. Nah, terus yang di sini Al-Imamul Adani dia adalah gurunya malaikat. Nah, kan edas kan? Ini nih gimana nih sebenarnya, ini ajaran apa sih? Bingung juga saya. Sehingga tadi bahwa Dr. Amjad Rashid itu menilai bahwa itu adalah mubalaghah ghairu mardhiyah, itu adalah glorifikasi yang tidak
diridhoi. Nah, itu nggak benar, itu ajaran-ajaran nggak benar itu. Itu lembut gitu ya. Kritiknya. Kalau saya kan langsung bobol gitu kan. Nah, itu kalau saya. Nah, kalau guru saya kan orang alim gitu ya. Jadi Dr. Amjad Rashid ini asalnya dari Yordania. Terus dulu menjadi salah satu dari dosen di Universitas Al-Ahqaf. Dan ketika saat itu sebelum kitab ini dicetak, nah jadi dicetaknya itu di Tarim. Dicetaknya dicetaknya kitab ini saat beliau itu jadi dosen di Universitas Al-Ahqaf. Begitu ya. Nah. Gimana? Saya ngerokok dulu ini karena dari tadi ngomong nggak selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari teman-teman ya. Masalah. Mangga. Atau saya pilih saja ini. Bentar, mana ini? Nah. Kok nggak bisa ya? Berusaha mungkar nakir nggak berani dong. Nanyain al-imam al-adani. Oh, nggak berani. Kenapa? Karena mungkar nakir itu memiliki guru. Mungkar nakir kan malaikat. Malaikat saja itu, Beb Muhyiddin Wahid. Itu berguru kepada al-imamul adani. Subhanallah. Ya, kitab apa? Tadi di halaman berapa? Jadi begini, Beb Ting It. Ini adalah kitabnya, siapa namanya? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini dalam Sabat Masyayikhnya. Ini di halaman, oke, saya ini kan ya. Saya besarkan. Ya. Coba di situ, Masya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, kita kecilkan ya. Nah, ini adalah kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke. Nah, kemudian halaman berapa? 195. Nih, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Dr. Amjad Rashid itu guru saya tuh. Sabtu Syekhil Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Ini di halaman 195. Nah, itu keterangannya ada kan. Makanya di sini sebenarnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyaksikan kan alladzi qila, yang katanya kalau bahasa kita begitu ya. Yang alladzi qila fi tarjamatihi, yang katanya dalam biografinya itu innahu syaikhul jinni wal insi wal malaikah, bahwa al-imamul adani ini adalah gurunya jin, gurunya manusia, gurunya para malaikat. Artinya baik itu dari kalangan jin, baik itu dari kalangan manusia, baik itu dari kalangan para malaikat, semuanya itu berguru kepada al-imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani. Begitu. Jadi kalau bahasa kita itu kila itu jarene, katanya. Begitu, Beting It ya. Nah, ini di halaman 195 dalam kitab Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami. Gitu. Gurunya para malaikat ini. Jadi kalau Rasulullah saja itu memiliki guru seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka kalau Habib ini, itu para malaikat berguru kepadanya. Nah, kalau disimpulkan, Beb Muhyiddin Wahid, bahwa sanadnya Rasulullah itu kan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Adani. Begitu ya. Luar biasa ini. Subhanallah, masallah, la ilaha illallah, double kata Mbah Jaya. Terima kasih sudah klik video ini, Sobat Santri dimanapun Anda berada ya. Barusan penjelasan dari Gus Zazuli ya, sangat jelas. Sangat gamblang dari runtutan nasab, dari kitab dan lain sebagainya sudah diterangkan begitu detail ya, sehingga kita bisa sedikit paham. Jelasnya kalau kita mengikuti ya, mencermati apa yang disampaikan oleh Gus Zazuli ini, kita sedikit paham ya, pastinya juga paham bahwa apa yang Kiai Haji Ma'ruf Kozin sangkakan di awal video itu terbantahkan 100%. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Gus Zazuli dalam video ini. Dan buat sobat santri yang mungkin penasaran ya, bisa dicari rujukannya. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya, biar semakin paham dan semakin jelas. Kita tidak, kita berhusnudon saja. Kita nggak mau suudon ya, kita berhusnudon saja. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini benar-benar apa adanya ya.
Dan juga soal para kiai yang mempertanyakan, meragukan nasabnya Bani Ba'lawi ini, mungkin ya ini sekadar testimoni sendiri ya. Mungkin para kiai ini hanya ingin meluruskan ya, membersihkan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW, nasab yang agung dari orang-orang yang mengaku-ngaku ya dzurriyyah Nabi, tetapi nasabnya tidak tersambung. Dan mereka melakukan hal itu hanya ingin materialitas dan popularitas, tentunya hanya ingin meraup keuntungan dunia saja, tanpa tanpa menyadari akibat dari apa yang mereka lakukan itu bisa membuat umat sedikit tergelincir ya. Karena banyak oknum-oknum yang mengaku dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, tetapi dalam ceramahnya sama sekali tidak pernah mengajarkan hal-hal yang mungkin ya berguna. Karena banyak yang mereka ucapkan ketika berceramah itu pasti tentang leluhur mereka, cerita dongeng dan kurofat. Sobat santri, terima kasih dulu sampai di sini. Jumpa kita, mungkin kita bisa ketemu lain waktu, dan apabila ada yang terkeliru, ada yang salah dalam berucap kata, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.